Datang tuh King Kong dari PH juga lagi, jago lagi, jungler lagi, sama-sama jungler lagi. Sekilas oke, kita kembali lagi ke Land of Dawn. Di sini kita lihat mending Bay Ujin. Hisham di sini menggunakan Hayabuset si Hisham. Oh, Linggot Liner kah? Lebih jago King Kong dari PD Kairi. Iyalah, orang Onyx PH nggak kekalahkan, cok. King Kong kayak Kairi TPI di Kita lihat setengah bar XP tersewan lasi terakhir dan first blood saja. Seorang Pororo di tangan dari Ehmon. Di sini tapi kita lihat di area bottom lane setengah bar XP tersisa di dalam tubuh dari seorang Lee Serford. Masih bisa kabur, dia di recall oleh dua orang pemain. Dia nggak kekalahkan sama sekali dari mulai MPL PH kan, nggak pernah kalah sampai ke M6, coba belum kalah itu. Onyx PH. Kita lihat kembali ada sebuah rotasi dilakukan dan berhasil dihilangkan seorang Ical di tangan dari Fanny, seorang Rato. Lasi terakhir mencoba untuk ditumbangkan kembali, tetapi dan masih bisa berhasil survive terkena damage dari satu buah minion. Dan malah menghilang seorang Fanny dari Rahto. Apa ini Fanny namanya Rahto, cok? Kai lupa King Kong kalah sama RR. Emang udah ini udah tarung kah? RRQ lawan Onyx PH. Emang iya udah tarung. The Way of Dragon yang mengarah pada seorang Pororo, tetapi One Last terakhir masih bisa berhasil ditumbangkan. ISL, cok. Kalah ya? Terus ISL yang menang siapa? Aku nggak ngikutin ISL soalnya. Nggak tahu jadi aku soalnya. Oh, berarti udah kalah. Pusing ya. Suka King Kong TPI gak mau PH menang lagi. Iyalah, semoga RRQ sekarang menang. Soalnya tadi kata Rizky katanya RRQ kemarin menang lawan Onyx PH kan di ISL. Kita lihat kembali One Last terakhir dan berhasil dihilangkan. Seorang Ical berhasil dihilangkan kembali, ditumbangkan di tangan dari Lil Serford. Tetapi turtle yang pertama diamankan oleh Hayabusa dari seorang Hisham tanpa adanya kontes yang dilakukan oleh Ruto dengan Fanny-nya. Drakom lah, kok ngilang Drakom? Oh, dia ke atas, anjir. Bukan. The Way of Dragon yang mengarah pada seorang Zaporor berhasil ditumbangkan di tangan dari mas-mas Jepang. Tetapi ada satu buah backupan kembali setengah bar XP tersisa di dalam tubuh dari seorang mas-mas Jepang di sini. Recall, tapi kita lihat kembali mencoba untuk menumbangkan seorang Serford. Sakit sekali damage yang dihasilkan oleh seorang Ehmon, berhasil mensolo pick off seorang Lil Serford. Tapi juga di area bottom lane tadi, di area mid lane maksudnya seorang Once terculik oleh tim dari orang baru. Apa tuh? Wajar boy. Tapi kita lihat apakah ternyata Petrify-nya terkonek dalam tubuh dari seorang Ical. One Last terakhir Ical tidak ada ultimate. Apakah dia sudah ulti tetapi digagalkan karena ada Tempest of Blade yang dikeluarkan oleh seorang Link dari Lil Serford. Sudah ada Angela juga masuk ke dalam tubuh dari seorang Lil Serford di sini dengan Linknya. Link Goldland dan dicolong saja oleh seorang Drakom. The Way of Dragon yang mengarah pada seorang Once kembali terculik di area mid lane oleh 3 orang pemain. Benar-benar si Once terculik berkali-kali, tetapi Zepororo berhasil ditumbangkan. Tidak jadi terbang seorang Lil Serford di sini setengah bar XP tersisa. Apakah bisa berhasil survive dan tertumbangkan di tangan dari Drakom?
Satu buah rotasi ke area bottom lane dilakukan oleh seorang Benedetta dari Zapororo di sini. Mencoba untuk melakukan pergantian laning, pertukaran lane up, laning maksudnya, antara kedua belah XP laner dan gold laner. Turtle yang kedua juga berhasil diamankan kembali oleh seorang Hisham dengan Witch terconnect, tapi tombaknya ke area top lane. Turret di area top lane berhasil dihancurkan oleh seorang Drakom. Apa turret ya namanya tuh ya? Kalau yang turret The Way of Dragon-nya Unstoppable berhasil didapatkan oleh seorang Ehmon di sini. Baik sekali Ehmon, skill 2-nya terkonek dalam tubuh dari seorang Once. One last terakhir, Once berhasil dihilangkan di tangan dari mas-mas Jepang, tetapi tidak bisa bergerak. Zapororo tumbang kembali di tangan dari seorang Drakom. Wave minion di area mid lane dipotong saja oleh seorang Drakom dan juga mas-mas Jepang di sini dengan Lunox-nya. Setengah bar XP tersisa di dalam tubuh dari seorang Ical sedang memantau. Ultimate-nya dikeluarkan oleh seorang Pororo tetapi tidak terkonek ke dalam tubuh dari siapapun. Shadow-nya kita lihat apakah Shadow Gale akan dikeluarkan oleh seorang Hisham, tetapi sepertinya tidak terjangkau tadi oleh seorang Hisham dan mundur kembali. Invasi orange buff dilakukan oleh seorang Drakom dan juga mas-mas Jepang. Dua of Dragon mengarah pada seorang Rahto dan berhasil dihilangkan seorang Rahto. Setengah bar XP tersisa di sini. Ehmon apakah akan tershotdown seorang Emon? One last hit terakhir, tapi ada backupan yang dilakukan oleh timnya di sini. Killing spree marah 3 orang pemain bahkan tersisa sendirian. Lucky for double kill berhasil diamankan oleh seorang mas-mas Jepang dan wipe out berhasil didapatkan oleh tim dari orang baru. Di menit ke-6 ini sudah terjadi wipeout saja. One last terakhir Ical dibalikan keadaannya kah? Ternyata tidak ada ultimate sepertinya di dalam tubuh dari seorang Ical. Rahto di sini masih bisa berhasil survive dengan Fanny-nya berhasil men-solo pick off seorang Ical di area bottom lane. Kenny join. Donate link in my bio. Pay link in my bio 11 peso. Wow, turtle yang ketiga dan turtle yang terakhir sudah muncul di Land of Dawn. Dan siapakah yang akan mendapatkan? Apakah ini akan menjadi perfect turtle untuk seorang Hisham? Perfect turtle untuk seorang Hisham atau akan didapatkan oleh Fanny dari seorang Rahto di sini? Dibacanya gimana itu? Turret di area bottom lane berhasil dihancurkan. Tombaknya terkonek ke dalam tubuh dari seorang Fanny, mencoba untuk ditumbangkan Drakom maksudnya. Dan turtle yang terakhir di sini sudah mulai di setup oleh tim dari masa lalu. Kita lihat power out retribution dari seorang Hisham tidak berhasil mensecure tadi seorang Rahto ke arah turtle dan masih bisa diamankan oleh seorang Hisham. Perfect turtle berhasil didapatkan oleh tim dari orang baru di sini ya. Baik sekali Hisham dengan busetnya mencoba untuk menumbangkan ke arah seorang Ehmon. Tershotdown saja seorang Ehmon, akhirnya bisa di shotdown oleh tim dari masa lalu di sini karena terlalu pede, terlalu percaya diri, terlalu depan dia tadi shadow killnya. Dan ternyata seorang Hisham Lucky for double kill berhasil diamankan oleh Hisham dengan busetnya di sini sudah mengantongi 3 kill. Tapi banyakkan XP lane-nya sudah mengantongi 6 kill dan hanya 1 kali tumbang. Kita lihat kembali ke arah seorang mas-mas Jepang, tetapi ada bulat-bulat dari Lunox. Seorang mas-mas Jepang bulat-bulat guys. Apa itu namanya guys? Nama skillnya guys, kasih tahu dong. Bulat-bulat masih bisa berhasil survive. Kita lihat kembali seorang Ical dengan sabernya sedang memantau dia ke arah seorang Link. Apakah langsung dimakan begitu saja Linknya? Langsung saja. Hah? Nama skillnya Invisible. Invisible. Emang iya Invisible. Inner turret di area bottom lane berhasil dihancurkan oleh seorang Drakom. Di sini kita lihat kembali Rahto mencoba untuk menggesek-gesek satu buah wave minion saja, tidak terkonek kepada orang. Tetapi di area top lane setengah bar XP tersisa. Once berhasil ditumbangkan, bahkan shadow killnya terkonek kepada satu orang pemain, tetapi malah seorang mas-mas Jepang yang berhasil tertakedown di tangan dari tim masa lalu. Di sini Drakom recall saja dia. It's Drakom. Kayak biksu gitu.
Animasi recall ya. Duduk di atas. Dan Purple Buff berhasil diinvasi. Suatu buah Magic Sentry dikeluarkan oleh tim dari masa lalu. Kita lihat di sini Ehmon mencoba untuk menumbangkan ke arah satu orang pemain. Sepertinya hampir saja tadi seorang Lil Sevord, tapi Petrify-nya. Kenapa dia mengeluarkan Petrify? Kini kita lihat kembali. Terjadi pertemuan di area orange buff. Ehmon tertinggal sendirian, setengah bar XP tersisa. Petrify-nya terkonek dalam tubuh dari 3 orang pemain. Dan Once berhasil dihilangkan. Bahkan Lucky for double kill berhasil didapatkan oleh seorang Hisham. Terjebak sendirian di sini, setengah bar XP tersisa. Akankah Hisham tershotdown? Tetapi ada backupan yang dilakukan oleh seorang Drakom. Dan malah pemain-pemain dari tim masa lalu yang menghilang dari Lane of Dawn. Tersisa seorang diri, Rahto. Apakah akan bisa untuk mendefense best turret-nya di sini dengan Fanny-nya mencoba untuk mendefense best startnya dari seorang Rahto. Terkenock out. Ternyata tidak mau langsung di end game oleh tim dari masa lalu, orang baru. Duk. Suara skillnya gitu ya. Duk. Tershotdown saja di area bottom lane. Fanny dari seorang Rahto terkonek tadi. Ketahuan posisinya ya oleh seorang Ical. Best turret di area mid lane telah berhasil dihancurkan oleh tim dari orang baru. Lord yang pertama sudah muncul dan 30 detik lagi akan berubah menjadi Lord Evil. Tentu saja Lord yang bisa menabrakkan dirinya ke area best turret. Satu buah Magic Sentry dikeluarkan oleh tim dari masa lalu. Kini kita lihat sudah ada 4 orang pemain di area mid lane sedang memantau, mencoba untuk menghit ke arah seorang Once. Tapi kita lihat Fanny dari Rahto tidak bisa tidak bisa berbuat banyak karena jika dia split push, karena dia tidak tahu keberadaan dari seorang Saber berada di mana. Langsung diulti saja oleh Fanny dari Rahto di sini. Setengah bar XP tersisa di dalam tubuh dari seorang Hisham. Hisham sedang memantau akan mengeluarkan shadow killnya ke arah siapakah, tetapi mas-mas Jepang One Last hit terakhirnya masih bisa berhasil survive karena ada bulat-bulat seorang mas-mas Jepang. Shadow kill dikeluarkan, World Leg berhasil didapatkan. Apakah Lucky for double kill bahkan didapatkan oleh seorang Hisham. Temples of Blade-nya tapi diangkat seorang Link-nya oleh Ical. Dan malah Link dari seorang Za yang menghilang dari dari Lil Esport. Ternyata yang menghilang dari Land of Dawn. Wave minionnya begitu besar, tidak langsung di end game saja. Kembali tersisa seorang Rahto, seorang diri di sini dengan Fanny-nya berputar-putar dia. Hanya berputar-putar saja, tidak langsung di end game saja sepertinya oleh tim dari masa lalu di sini, oleh tim dari orang baru. Kebalik mulu ya. Shadow killnya dikeluarkan, tetapi ada Angela masuk ke dalam tubuh dari seorang Zapororo. Masih bisa berhasil survive, setengah bar XP tersisa dalam tubuh dari seorang Drakom. Baling-baling bambunya dari seorang Ical sudah dilayangkan. Sungguh tidak berani tentunya pasti pemain-pemain dari tim masa lalu untuk keluar dari base-nya karena melihat baling-baling bambu dari seorang Ical. Kita lihat Ical akan mengangkat ke arah siapakah, sudah bersiap-siap. Ternyata masih dipantau saja oleh seorang Ical. Ombaknya terkonek ke dalam tubuh dari seorang Poror. Tapi kita lihat kembali di sini One Last hit terakhir tershotdown saja. Ada satu buah pasif Lethal Ignition yang aktif ke dalam tubuh dari seorang Drakom tadi ya. Dan berhasil tershotdown seorang Drakom di tangan dari Rahto. Tapi kita lihat shadow killnya begitu berdamage sekali masuk ke dalam tubuh dari seorang Zapororo. Berhasil Lucky for double kill, bahkan berhasil didapatkan oleh seorang mas-mas Jepang di sini. Once berhasil men-shotdown ke arah seorang mas-mas Jepang. Nggak kayak Sabar gue. Dia have fun. Kalau kamu kan ngelok sampai orang nangis anjir, parah. Kita lihat seorang Ical sedang memantau, dia akan mengangkat kepada siapakah? Akan membuang ultimate-nya ke dalam tubuh dari siapakah seorang Ical? Tidak yang menggunakan Purify. Kini kita lihat ternyata tidak terjangkau ultimate dari seorang Ical. Tidak ada yang diangkat oleh seorang shadow killnya. Shadow-nya tidak terkonek ke dalam tubuh dari siapapun.
Petrify-nya, tapi one last hit terakhir tershotdown seorang Ical di tangan dari Benedetta, seorang Zapororo. Masih ingat Xavier? Teringat Xavier yang ini ya, ngajakin isian. Iya. Eran itu. Iya tuh, sama Emput juga. Waktu aku belum jadi cowoknya. Recall di sini 3 orang pemain di area mid lane. Kita lihat sedang dipantau Rahto mencoba untuk menumbangkan kah? Ternyata mengurungkan niatnya seorang Rahto di sini. Hanya menggesek shadow killnya di area top lane. Orange buff legendary berhasil diamankan oleh seorang Isham, berhasil menumbangkan ke arah seorang Wans. Bahkan tombaknya terkonek ke dalam tubuh dari Zapororo. Kita lihat The Way of Dragon. The Way of Dragonnya terapi one last hit terakhir setengah bar XP tersisa. Apakah bisa berhasil survive? Immortalnya pecah dari seorang Zapororo. Di sini berhasil ditumbangkan. Tersisa 2 orang pemain, bahkan 1 orang pemain tersisa seorang Lilford sendirian. Di ultimate saja diangkat oleh seorang Ical dan base turretnya terbuka bebas. Wipe out berhasil didapatkan oleh tim dari orang baru di recall. Tidak langsung di end game saja. Benar-benar end game tanpa Lord. Wave minionnya ini nggak di end ini. Lama nggak di end, cowok. Tapi dibalikan keadaannya, bahkan Lucky for double kill berhasil diamankan oleh seorang Wans. Shadownya tidak terkonek ke dalam tubuh dari siapapun. Nanti put LG mau masak lom makan. Satu buah magic sentry dikeluarkan. Masih bisa berhasil di defense base startnya karena tidak langsung. Wajah sedih. Tidak langsung. Eran mandiri BGT masak sendiri. Tidak langsung di end game ya. Tapi kita lihat tertinggal seorang diri di sini dari mas-mas Jepang. One last hit terakhir berhasil dihilangkan. Walaupun tadi ada 1 buah flicker dikeluarkan, tetapi tetap saja tidak berhasil untuk menyelamatkan dirinya. Aduh, ini copot-copotan mulu. Amput by BYNAMIC maklum put get org tua. Kita lihat kembali di sini. Di area mid lane, hati-hati tercomeback dari tim orang baru, jangan terlalu lama, sudah 17 menit berjalan. Pertandingan dipegang oleh tim dari orang baru. Under pressure dari tim masa lalu di sini seorang Mondo mencoba untuk menumbangkan ke arah seorang Zapororo, akan bisa. Ternyata mengurungkan niatnya karena melihat seorang Benedetta. Tapi kita lihat digesek-gesek saja, belum ada damage di dalam tubuh. Terkonek ternyata tombaknya ke dalam tubuh dari seorang Zapororo. Tidak ingin dilanjutkan oleh Moskov dari Dracom di sini. Dan Ical sedang memantau dia ke arah siapa. 1 buah flicker dikeluarkan. Tapi shadow killnya kita lihat terkonek ke dalam tubuh dari seorang Wans dan berhasil menghilangkan seorang Wans di area mid lane. Tetapi terjadi pertukaran saja antara kedua belah pihak. Mid laner di sini terculik seorang Zapororo di tangan dari Ical dengan cyber roamnya. Ical mencoba untuk dikejar oleh Lil Seyford di sini mengurungkan niatnya, tetapi di area mid lane. Wow, menghilang seorang Rahto di tangan dari tim orang baru. Di sini ada 1 buah penculikan juga yang dilakukan oleh seorang Ehmon dan juga Dracom. Terkombak, terkonek tombak Moskovnya, tetapi terlalu memaksa diri. 1 buah weapon dikeluarkan oleh seorang Dracom, tetapi tidak bisa menahan damage yang begitu besar sekali dari seorang Link di sini. Dan juga ada Angela dari Zapororo yang masuk ke dalam tubuh dari Link. Sabar nih, gak pakai Lil fleeting time. Seyford. Sabarnya nggak pakai fleeting time, jadi lama ultimate-nya. Petrify-nya tidak terkonek ke dalam tubuh dari seorang Saber Ical tadi. Sangat disayangkan sekali. Habis pakai fleeting time, habis itu pakai sepatu cooldown, habis itu pakai emblem cooldown, jadi berapa ya? The Way of Dragon berhasil men-solo pick off seorang Ehmon.
ke arah seorang Once. Wow, baik sekali. Terus pakai emblem inian, pakai emblem yang apa namanya? Yang kalau kita ngeluarin ultimate tuh, terus pakai skill 1, skill 2, jadi ultimate-nya lebih cepat. Nah, pakai itu. Jadi berapa detik ya ultinya Saber ya? Dan Sabernya tershotdown satu orang pemain. Terjadi pertukaran pemain saja, tapi kita lihat kembali di sini mencoba untuk mendefense mati-matian dari tim masa lalu. Put yourself together. Tidak terkonek tombak moskopnya, tapi miss cable dilakukan. Apakah bisa berhasil survive di sini dari seorang Rato? Mencoba, miss cable kembali dilakukan. Rato berputar-putar dia, tetapi terjadi penculikan yang dilakukan oleh dua orang pemain di area purple buff dari tim masa lalu. Dan Rato masih bisa berhasil menyelamatkan dirinya rupanya. Tidak terkonek ke dalam tubuh dari siapapun. Hisham, hati-hati, one last terakhir. Hisham masih bisa berhasil survive. Ada satu buah rotasi ke area top lane, melihat ke arah seorang Rato di sini. Hisham Drakom kembali melakukan clear wave minion saja. Lord benar-benar tidak disentuh sama sekali dari awal game. Woi, udahlah woi, end lah woi, lama kali woi. The Way of Dragon yang mengarah kepada seorang Once dan berhasil ditemukan bahkan dua orang pemain. Immortalnya pecah, kita lihat one last terakhir berhasil ditumbangkan kembali. Dua orang pemain berhasil hilang 60 detik, bejir 1 menit matinya. Bestar di area top lane juga berhasil ditumbangkan, dihancurkan oleh tim dari orang baru masa lalu. Drakom berhasil ditumbangkan di tangan dari Zaporo, tapi Zaporo terangkat tadi oleh Saber. Lucky for double kill berhasil diamankan oleh seorang Ical. The Way of Dragon-nya terkonek ke dalam tubuh dari seorang Rato, menghilang begitu saja. Wipe out kembali didapatkan oleh tim dari orang baru. Udah Rika lagi, habis itu nggak ke N lagi. Ini ke N sih. Wave minionnya gede soalnya. Dan permainan dimenangkan oleh tim dari orang baru. Lama bener.